Kebersihan lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan sehat. Lingkungan yang bersih tidak hanya mendukung kesehatan para siswa dan guru, tetapi juga memberikan kenyamanan dan keindahan yang dapat meningkatkan semangat belajar. Salah satu masalah utama yang sering mengganggu kebersihan di lingkungan sekolah adalah pengelolaan sampah yang kurang baik. Sampah di lingkungan sekolah dapat berasal dari berbagai sumber, seperti sisa makanan, kertas bekas, plastik pembungkus, dan berbagai sampah lainnya yang dihasilkan dari aktivitas harian. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah-sampah ini dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari pencemaran hingga penyebaran penyakit. Oleh karena itu, kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah sangat diperlukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu strategi yang dilaksanakan adalah melakukan upaya perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat, serta mengurangi produksi sampah. Mengingat komposisi demografi Indonesia saat ini didominasi oleh generasi milenial yang mencapai lebih dari 41% dari total populasi Indonesia. Sasaran perubahan perilaku generasi muda pun menjadi sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan integrasi pembelajaran tentang pengelolaan sampah ke dalam pembelajaran di sekolah melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 yang berjudul Sekolahku Bersih, Belajarku Nyaman dan Menyenangkan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang berjudul Sekolahku Bersih, Belajarku Nyaman dan Menyenangkan ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Labuan Badas yang berlokasi di Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pulau Moyo. Meskipun sekolah kami termasuk sekolah daerah khusus atau daerah 3T, namun tidak mematahkan semangat kami dalam mengimplementasikan proyek ini. Proyek ini dilaksanakan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap pengenalan. Dalam tahap pengenalan ini, siswa mengikuti sosialisasi tentang bahaya sampah terhadap lingkungan, bahaya sampah terhadap kesehatan, dan bahaya sampah terhadap kelangsungan makhluk hidup sekitar. Pada tahap ini, guru berperan sebagai fasilitator yang menyampaikan materi serta membimbing siswa dalam diskusi tentang sampah. Harapannya, setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini, siswa dapat meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjaga keterhubungan ekosistem, menjaga alam sekitar, dan menambah khazanah pengetahuannya mengenai bahaya sampah. Waktunya dikasih berapa menit? 20 menit. 30. Ya, waktunya 30 menit ya, silakan. Tahap kedua adalah tahap aktualisasi. Tahap ini adalah tahap paling penting dalam proyek ini, karena siswa tidak hanya mendengar fasilitator menyampaikan materi, namun juga langsung mempraktikkannya. Pada tahap aktualisasi ini, siswa diajak menggali permasalahan lingkungan sekitar mengenai berbagai jenis sampah, mengumpulkan berbagai jenis sampah seperti sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Setelah siswa menyimak materi tentang jenis-jenis sampah, selanjutnya siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan diarahkan untuk mengumpulkan berbagai jenis sampah, kemudian dimasukkan ke dalam karung atau kresek yang sudah disiapkan. Siswa menyisir seluruh area sekolah dan lingkungan sekitarnya. Setelah mengumpulkan berbagai jenis sampah di lingkungan sekitar, siswa mempresentasikan hasil temuannya secara bergiliran di depan teman-temannya. Harapannya, setelah mengikuti kegiatan ini, dapat menumbuhkan jiwa gotong royong dan kerja sama antar siswa. Selain itu,
siswa juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap permasalahan sekitar, terutama mengenai pentingnya kebersihan lingkungan sekitar, terutama kebersihan lingkungan sekolah. Melalui proyek ini, diharapkan dapat membangun kesadaran peserta didik dan seluruh warga sekolah akan pentingnya menjaga kebersihan, terutama kebersihan lingkungan sekolah. Hal ini sekaligus mengajarkan pentingnya tanggung jawab terhadap lingkungan sejak dini. Dengan demikian, ketika kebersihan lingkungan sekolah dapat terwujud, pada akhirnya dapat mendukung terciptanya suasana belajar yang lebih baik dan menyenangkan bagi siswa. Tahap ketiga adalah tahap aksi nyata. Pada tahap ini, siswa dibimbing membuat karya untuk mengkampanyekan tentang kebersihan lingkungan. Karya yang dibuat berupa poster dengan tema sesuai dengan minat siswa. Pada kegiatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dan menyiapkan kebutuhannya dalam membuat karya. Setelah membuat poster, siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Harapannya, melalui kegiatan ini dapat menumbuhkan kreativitas dan kerjasama antar siswa. Tantangan kebersihan di lingkungan sekolah daerah terpencil memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat lokal. Dengan memperbaiki fasilitas dasar, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebersihan, dan memberikan dukungan infrastruktur, kebersihan di sekolah-sekolah terpencil dapat ditingkatkan. Pendidikan kebersihan sejak dini di sekolah sangat penting agar siswa tidak hanya menjaga kebersihan, tetapi juga menerapkan kebiasaan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan judul Sekolahku Bersih, Belajarku Nyaman dan Menyenangkan ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan permasalahan kebersihan lingkungan, dimulai dari lingkungan sekolah. Karena lingkungan sekolah yang bersih dapat membuat siswa belajar dengan nyaman dan menyenangkan.